Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dengan kami channel Rahmat Bekam. Pembahasan pada kali ini adalah tentang kontraindikasi bekam. Kontraindikasi bekam artinya suatu kondisi yang memang dikhawatirkan terjadi sesuatu bila dipaksakan dilakukan pembekaman. Di antaranya adalah orang yang sedang dalam keadaan diare ya, atau mencret, mohon maaf ya. Kemudian yang demam tipes atau demam tipoid, yang sedang dalam keadaan dia pemulihan pasca serangan COVID ataupun DBD ya. Subhanallah, nauzubillah, subhanallah. Mengapa orang yang diare tidak boleh dilakukan pembekaman, terutama bekam basah ya. Ini sebenarnya pengalaman kami ya, selama kurang lebih 17 tahun kami mengelola rumah sehat ini. Sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih datang seorang klien kepada kami ya. Ternyata dalam keadaan diare, minta diterapi. Waktu itu terjadi miskomunikasi, ya, istri ya memberitahukan kepada terapis ahwat, lakukan bekam kering. Tetapi si terapis ahwat mendengarnya lakukan terapi bekam. Akhirnya lakukan bekam basah pada pasien yang diare tadi. Hasilnya ternyata sangat-sangat mengejutkan ya, dan cukup berisiko, sangat mengkhawatirkan. Ternyata klien yang dalam keadaan diare di bekam basah itu seketika pingsan. Mengapa bisa seperti itu? Sederhananya begini. Orang yang sedang diare, yang dalam keadaan dia sedang dalam keadaan mencret, dia butuh energi, butuh tenaga, butuh cairan, butuh support, butuh panas, butuh kalori. Ya, butuh nutrisi. Ini malah diambil. Paham ya? Ini malah diambil itu. Udah mah kekurangan, sisa sedikit ada deposit diambil. Yang terjadi adalah minus energi, minus kalori, dan terjadi dehidrasi yang akut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan ternyata ini bukan satu dua terjadi di banyak tempat. Klien-klien diare, pasien-pasien dalam keadaan diare dan sebagainya, ketika dibekam ternyata terjadi kondisi pingsan, terjadi shock, bahkan beberapa di antaranya dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengimpusan. Ya, bagaimana tidak diimpus? Orang yang diare itu dia butuh panas, butuh energi, butuh cairan, butuh kalori. Ini malah diambil ya. Sama pula seperti pasien dalam keadaan dia sedang demam tipes. Orang yang tipes kan ya, mual, mulutnya pahit, kepala pening ya, kemudian demam ya, terutama pada malam hari, tubuhnya drop, tensinya pun rendah biasanya. Dalam keadaan pasien memang hampir tidak punya tenaga sama sekali. Kebayang kalau dilakukan pembekaman. Yang terjadi ya, kondisi pasien semakin drop, semakin minus. Lantas apa solusinya? Untuk yang diare ya, solusinya adalah dilakukan kop api atau bekam api ya. Insya Allah nanti next ya, kita akan belajar bagaimana terapi bekam api khusus bekas case ataupun kasus-kasus ya pada klien-klien yang diare. Ditambah juga dengan nanti minum madu, kop api, kemudian bisa dengan cairan lempung laut ya, bisa juga dengan bubur gandum ya. Demikian, semoga bermanfaat.